Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgin Susrawati SSTMKM. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BPPK Ciloto, Angkatan 1, Kelompok 2, nomor absen 30. Saat ini, saya sedang bekerja di Poltekkes Maluku. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Aku, Smart ASN, dan instansiku. Let's check it out. Politeknik Kesehatan Maluku ditetapkan oleh Surat Keputusan Kesehatan Republik Indonesia nomor 1207 Menkes SK 11/2001 di Kota Ambon. Visi dan misi Poltekkes Maluku yang pertama untuk visinya adalah terwujudnya pendidikan tinggi kesehatan unggulan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten berbasis kepulauan di tahun 2024. Sedangkan untuk misi Poltekkes Kemenkes Maluku yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis kepulauan. Yang kedua, mengembangkan learning organization menuju keunggulan. Yang ketiga, menguatkan kerjasama, aliansi strategis, dan jejaring dengan lembaga pemerintahan dan swasta, mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar, serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Poltekkes Maluku adalah yang pertama layanan akademik, yang kedua CBT Center, yang ketiga perpustakaan terpadu, yang keempat laboratorium terpadu, yang kelima layanan sentra vaksinasi COVID-19, layanan komite etik penelitian, layanan publikasi jurnal ilmiah. Poltekkes Maluku memiliki 5 jurusan. Yang pertama jurusan keperawatan, jurusan sanitasi, jurusan kebidanan, jurusan gizi, dan jurusan teknologi laboratorium medik. Adapun struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Maluku, Dr. Betty Asehartian SPDM selaku direktur dibantu oleh beberapa wakil direktur, yaitu Dr. Saidah Rauf SKAP MSc sebagai Wadir 1, Muhammad Asra SKM MPH sebagai Wadir 2, Abdul Rifai Saleh Donggio AKPM sebagai Wadir 3, dan dibantu oleh Kasubag Adak, Kasubag Adum, dan juga Kaprodi dari masing-masing jurusan. Sebagai dosen asisten ahli Poltekkes Kemenkes Maluku, saya memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, di mana dosen memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dan ditaati. Antara lain, yang pertama mentransformasikan pengembangan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi serta akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini. Yang kelima, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Yang terakhir yaitu dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etik. Sebagai dosen Poltekkes Maluku, saya berkewajiban untuk turut serta mewujudkan tujuan dari kampus Poltekkes Maluku, yaitu membentuk kampus Poltekkes Maluku sebagai kampus yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dengan menerapkan nilai standar pelayanan yaitu cermat, cepat, dan tepat, efektif dan efisien, ramah, dedikasi yang tinggi, amanah, dan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk mewujudkan Poltekkes Maluku sebagai kampus yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, sebagai dosen asisten ahli, tidak hanya menerapkan standar pelayanan Poltekkes Maluku, tapi juga mengimplementasikan Smart ASN untuk memastikan kinerja dan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik. Yang pertama adalah integritas, dengan bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab atas hasil kinerja, dan bersikap objektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah nasionalisme,
yaitu menjaga ketertiban masyarakat dengan memenuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum negara, bersedia mempertahankan dan memajukan negara dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, mengikuti apel pagi, dan bersifat profesionalisme yang menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas, yang keempat ada berwawasan global dengan cara siap menghadapi perubahan dan tantangan serta isu-isu global dengan selalu mengupdate ilmu pengetahuan dan skill. Kemudian yang kelima menguasai IT dan bahasa asing dengan mampu mengoperasikan alat-alat digital dan mampu bermedia digital dengan bertanggung jawab dan bijak, dan mampu menggunakan berbahasa Inggris. Yang keenam adalah berjiwa hospitality dengan menerapkan 5S di lingkungan kampus, bersifat sabar, penuh penghargaan dalam setiap interaksi dengan masyarakat, mahasiswa, dan teman sejawat, serta menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Yang ketujuh adalah berjiwa entrepreneurship, yaitu terus berinovasi dan mencari kreativitas untuk memecahkan masalah dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat, diri sendiri maupun instansi dengan pengabdian masyarakat ataupun penelitian. Selanjutnya, memiliki jaringan yang luas dengan melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan rekan sejawat, organisasi, lembaga lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.